akan membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Pertama, kita pahami dulu pengertiannya. Hak adalah segala sesuatu yang boleh kita dapatkan atau kita tuntut sebagai warga negara Indonesia. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti menaati aturan dan menghormati orang lain. Hubungan antara negara dan warga negara itu bersifat timbal balik, artinya warga negara punya hak dan kewajiban terhadap negara dan negara juga punya hak serta kewajiban terhadap warga negara. Jadi keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa lebih sadar akan peran kita sebagai warga negara yang baik. Dalam pasal apa hak warga negara dijelaskan? Oke, selanjutnya kita masuk ke hak warga negara bagian pertama. Dalam UUD 1945, pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya, tidak boleh ada perlakuan berbeda ataupun diskriminasi. Lalu di pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan ataupun penghidupan yang layak. Sebagai contoh, mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengan upah yang sesuai. Kemudian di pasal 28, warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, ataupun menyampaikan pendapatnya. Misalnya, seseorang mengikuti sebuah organisasi, lalu menyampaikan aspirasi secara damai. Hak-hak ini sangatlah penting, agar setiap orang bisa hidup dengan adil dan bebas dalam batas yang wajar. Hak warga negara bagian 2. Berikutnya adalah lanjutan hak warga negara. Pasal 28A menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ini adalah hak paling dasar. Kemudian pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Di pasal 28 ayat 1, warga negara berhak mendapatkan kesehatan, lingkungan yang baik, dan kesejahteraan. Selanjutnya pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan beragama, artinya kita bebas memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan. Terakhir, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Semua hak ini bertujuan untuk menjamin kehidupan yang layak dan sejahtera. Dalam pasal apa kewajiban warga negara dijelaskan? Oke, selanjutnya kewajiban warga negara. Sekarang kita bahas kewajiban warga negara bagian pertama. Dalam pasal 27 ayat 1, kita diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, yang artinya kita harus taat aturan yang berlaku. Lalu di pasal 27 ayat 3, setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara, contohnya bisa melalui bela negara atau menjaga nama baik bangsa. Bela negara atau menjaga nama baik bangsa. Lalu selanjutnya pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa kita harus menghormati hak asasi orang lain. Jadi dalam menggunakan hak kita tidak boleh merugikan orang lain. Kewajiban ini penting agar kehidupan bermasyarakat tetap tertib dan saling membahas tentang kewajiban warga negara. Lanjut ke kewajiban warga negara bagian kedua. Pada pasal 28J ayat 2, warga negara wajib mematuhi pembatasan yang diatur oleh undang-undang seperti aturan lalu lintas dan ketertiban umum. Kemudian pasal 23A menyatakan bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak. Pajak ini digunakan untuk pembangunan negara. Di pasal 30 ayat 1, kita juga wajib ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan, misalnya menjaga lingkungan sekitar. Terakhir, pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Dengan menjalankan kewajiban ini, kita ikut berkontribusi dalam kemajuan negara. Apa kewajiban dan hak negara?
Oke, sekarang kita membahas hak dan kewajiban negara. Selain warga negara, negara juga memiliki hak dan kewajiban. Hak negara antara lain mengatur jalannya pemerintahan, membuat aturan, memungut pajak, dan menjaga keamanan negara. Sementara itu, kewajiban negara adalah melindungi hak asasi manusia, memberikan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Negara juga harus menjaga persatuan dan menjamin kebebasan beragama dan berpendapat. Jadi, negara tidak hanya berkuasa, tapi juga bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Mengapa kewajiban dan hak harus seimbang? Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang keseimbangan hak dan kewajiban. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk memahami bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam masyarakat. Sebaliknya, negara juga harus menjalankan kewajibannya agar warga merasa adil dan terlindungi. Dengan adanya keseimbangan, kehidupan masyarakat bisa menjadi lebih tertib, aman, dan sejahtera. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus sadar akan hak yang kita miliki, sekaligus bertanggung jawab menjalankan kewajiban kita. Sekian dari kami dan terima kasih.